Selamat siang saudara-saudara sekalian. Untuk hari ini kami sedang berada di Kabupaten Seluma bersama-sama dengan Pak Kepala Dinas, Pak Insinyur Riki Gunawan beserta Kabid PSP Kabupaten Seluma. Dan rencananya hari ini kami akan melakukan monitoring terhadap dokumen yang telah dibuat oleh pihak konsultan, yaitu dokumen perencanaan kegiatan optimasi lahan rawa. Sekarang sekitar jam 11 siang, tim akan bergerak menuju lokasi lahan di Kecamatan Seluma Selatan. Kembali lagi bersama kami, saudara-saudara sekalian. Setelah tadi istirahat makan siang sebentar, karena memang sudah terasa sangat lapar, tentunya kami akan kembali meninjau lokasi optimasi. Tapi di samping lokasi optimasi, Pak Kepala Dinas juga menginstruksikan ke kami dan kabupaten-kabupaten agar kita juga memonitor kegiatan-kegiatan lain di PSP, seperti kegiatan jalan usaha tani, ada juga jalan RJIT, rehab jaringan irigasi tersier, dan apa lagi, Bu? Eci? Cukup aja, JUT, RJIT sama iya, JUT. Oke. Ikuti kami guys, let's go. hari ini kita memonitoring hasil pekerjaan fisik berupa tadi drainase sama jalan rapat beton, Mbak. Bisa diterangkan sedikit sejauh ini gimana progresnya nih, Mbak? Silakan. Ini hari ini kami tim dari Bengkulu bersama dengan dari Dinas Kabupaten Seluma dan kami menunggu melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan pelaksana sarana kegiatan sekolah maupun kegiatan pembangunan jalan wisata. Untuk offline
Ya, kita masih dalam proses perencanaannya. Ini ada berapa 5 titik, 6 titik opla, kemudian untuk jalan ini ada 5 titik dan sudah dilaksanakan. Kalau yang opla kita masih dalam proses perencanaan dan ini akan dilaksanakan tahun depan. Ini dalam rangka kita untuk meningkatkan luasan tanam di Kabupaten Soma, kemudian indeks pertanamannya. Yang terutama untuk opla, kemudian kalau untuk jalan sentra ini untuk memudahkan mengurangi kos produksi, pengangkutan hasil produksi oleh petani dan sarana produksi lainnya, sehingga petani bisa menghemat biaya produksinya. Dan ini akan kita lanjutkan terus tahap berdasarkan usulan kelompok yang diverifikasi oleh kabupaten dan provinsi. Kita usulkan melalui ke pusat melalui proses musrenbang Tannas, mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Dan ini seluruh tersebar di seluruh kabupaten di provinsi Bengkulu. Dan hari ini kita salah satunya meninjauan di daerah Kabupaten Soma. Nanti akan kita tinjau semua agar pelaksanaan ini sesuai dengan rencana. Dan ini semua dilaksanakan oleh kelompok. Kelompok yang melaksanakan. Jadi dari kelompok untuk kelompok. Kita hanya memfasilitasi pendanaan, perencanaan, kemudian pengawasannya agar sesuai dengan rencana. Mungkin itu nanti disampaikan dengan dari kabupaten. Silakan Pak Joko. Oke, Pak Joko, untuk di Seluma sendiri ada berapa titik Pak, bisa diterangkan untuk drainase berapa, terus untuk rabat beton tadi berapa, silakan. Jadi pertama kami dari Dinas Kabupaten mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Dirjen PSP dan informasi. Kami menyambut baik hal ini. Kemudian untuk pelaksanaan di Kabupaten Seluma untuk RJIT ada 10 lokasi kami tahun ini. Kemudian untuk jalan usaha tani dari APBN pusat ini ada 5 lokasi. Kemudian yang untuk optimalisasi lahan rawa ada 6 lokasi. Nah, tahun ini perencanaan, insya Allah tahun depan dilanjutkan ke pekerjaan fisik. Mungkin Pak D ada bisa diwawancara dikit Pak. Pak gimana nih tanggapannya Pak setelah ada bantuan dari kita untuk pesawahan sama ini, mungkin Bapak kalau ke sawah becek-becekan nih Pak. Yang pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih dari kabupaten sampai ke tingkat provinsi telah membantu kami, merupakan jalan usaha kami bertani. Kami lah merasa nikmat dan merasa terbantu oleh karena ada bantuan ini. Pertama hasil kami yakni tidak terlalu kotor ego datang jadi hutan ataupun jadi dusun untuk sawah ini kan. Yang kedua kali seandainya kami lah panen nanti mungkin agak lancar juga. Selama ini biaya sekitar 10.000 sekarang, kini tinggal ke 2.000 3.000 lagi kan. Itulah yang kami dapat aku sampaikan. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dari tingkat kabupaten nanti. Arizin. Pak Arizin, Ya. selaku sekretaris Poktan apa? Bendahara. Oh bendahara. Bendahara di kelompok ini. Apa nama kelompoknya? Agantiung. Agantiung. Ini penjulunya. Oke Bu. Penjulunya yang bimbing. Akan menjadi kendala selama menjadi Ibu yang selama ini di pengawasan terkait pekerjaan ini apa aja Bu? Silakan. Sejauh ini yang kami alami, yang kalau masalah bantuan, alhamdulillah petani menerima dengan cukup antusias Pak. Di sini aja contohnya kan JUT ini dana hanya 100 juta untuk 500 meter. Kenyataannya sekarang untuk yang Poktan Agantiung ini sudah mencapai 512 meter Pak. Ditambah lagi jembatan itu ada swadaya dari seluruh anggota. Jadi petani di sini sangat menyambut baik dengan ucapan terima kasih. Yang selama ini biaya pengangkutan ini agak tinggi, mungkin dengan adanya jalan usaha ini ditekan lebih rendah lagi. Jadi mereka menyampaikan kepada kami terima kasih atas semua bantuan. Mungkin nanti ke depannya ada yang dibutuhkan lagi petani, mungkin keadaan irigasi, mungkin nanti kan bisa koordinasikan lagi. Kalau kami sebagai penyuluh, terima kasih menyambut baik
Pokoknya semua perencanaan seperti yang disampaikan Kepala Dinas tadi untuk peningkatan intensitas tanaman, yaitu dari IP2 mungkin nanti bisa IP3 Pak. Itu harapan kami ke depan. Terima kasih. Izin Bu, nama lengkapnya Bu? Yuniarti. Ibu Yuniarti ya. Ibu KPPL. Ya. Oke. Cukup. Oke. Pak. Ya. Ya. Kalau yang itu mungkin sama aja ya. Yang misalnya RJIT. RJIT. Nah. Ya. Kita jalan ya. Oke, saudara-saudara, kembali lagi bersama kami. Inilah tim yang sedang meninjau lokasi kegiatan jalan usaha tani yang merupakan salah satu kegiatan dalam bidang PSP. Dapat dilihat saudara-saudara sekalian, inilah kondisi jalan yang dibangun berupa rabat beton dengan dimensi panjang 500 meter, ketebalan 15 cm dan lebar 1,5 meter. Adapun anggaran yang digunakan adalah sebesar 100 juta rupiah. Iya Pak Kadis, mana Pak Kadis? Sip. Untuk kali ini Pak Kadis berkesempatan untuk bisa singgah ke lokasi panen jagung. Tadi disampaikan oleh Ibu PL, Ibu Yuni, bahwa di Kecamatan Seluma Selatan ini ada satu hamparan kelompok tani yang sedang atau akan panen jagung, dan beliau meminta Pak Kadis untuk dapat menyempatkan waktu sela-sela beliau ini untuk bisa bersama-sama melaksanakan panen. Siap. Nah, kita ininya pakai pupuk semprot daun buah gitu. Ya, kalau ini hasilnya lumayan, ini normal ini jagungnya. Ini kalau pemasarannya gimana dropnya? Ini aja udah ada yang ini kan, yang nyambutnya pribadi ada, tinggal inilah
kita nengok-nengok harga lah kalau petani kan sampai paling tinggi. Jadi pasaran 5.200 sekarang. Ya. Kering. 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 Bapak Joko. Pak Joko, Ayo. senama dengan Mas. Joko. Ya. Nah, ini yang sudah panen berapa hektar? Ini masih dikupas, dijemur di batang Pak, karena takutnya hujan kan, nggak bisa jemur kalau di ini. Kalau langsung diambil gini kan, nggak dijemur, hujan terus kan. Jadi dijemur di batang aja. Tekniknya seperti itu. Iya. Enggak kering angin aja. Yang bagus kalau gini kan nanti dia diambil, paling selesai ngambil langsung digiling bisa. Saat ini kami berada di lokasi calon pelaksanaan optimasi lahan rawa, tepatnya di desa apa Bu ini? Sidomulyo. Kelurahan Sidomulyo dan Desa Batuan. desa Batuan. Batuan ya. Kebetulan di samping kami ada ketua kelompok tani apa Pak? Batuan Mandiri. Dengan Pak siapa? Pak Ujang Parudin. Pak Ujang Parudin, dan ada Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Di samping kiri saya ada Pak Joko selaku Kabid Dinas Pertanian Kabupaten Seluma. Nah, tujuan kami hari ini adalah untuk memonitor sampai sejauh mana pelaksanaan SID yang telah dilaksanakan oleh kawan-kawan konsultan dan sedikit menilai kelayakannya sesuai dengan juknis yang tertera dalam pedoman yang telah kami berikan ke kawan-kawan di kabupaten. Nah, baiklah, untuk saat ini saya akan langsung sedikit berdiskusi dengan Pak Kabid dan Pak Kepala Dinas juga kelompok tani. Terlebih dahulu mungkin saya bertanya dulu kepada Mas Joko selaku Kabid di kabupaten. Kira-kira yang menjadi dasar pertimbangan kawan-kawan di kabupaten menjadikan lokasi ini sebagai lokasi calon kegiatan optimasi lahan rawa itu apa? Pak Joko, silakan. Terima kasih Pak Mike. Pertimbangan kami setelah kami melakukan survei di lokasi ini, kelompok Batuan Mandiri, memang di sini termasuk lokasi lahan rawa lebak. Jadi karena produksi dan produktivitas mereka kurang optimal, makanya kami setelah hasil survei ini kami bisa rekomendasikan ini untuk kita nanti membuat saluran untuk memperlancar endapan rawanya. Jadi yang sebelumnya mungkin cuman sekali bisa bertanam, kemudian atau pas ada banjir airnya nggak surut-surut, bisa 2-3 hari kan mengganggu pertanaman. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pekerjaan oplah rawa nanti ini bisa lancar saluran irigasinya, saluran buangnya gitu Pak Mike. Ya, baik Mas Joko. Artinya sesuai dengan yang menjadi tujuan kegiatan kita ini adalah dalam rangka meningkatkan produksi ataupun produktivitas. Untuk itu kawan-kawan di kabupaten memutuskan ini sebagai lokasi yang layak untuk kita laksanakan kegiatan oplah rawa di tahun depan. Berikutnya ke kelompok tani langsung, mungkin saya sedikit bertanya Pak. Selama ini menjadi kendala Bapak seperti apa untuk budidaya khususnya tanaman padi di sini? Dan sekarang kita lihat di belakang ini ada tanaman jagung. Kira-kira ceritakan sedikit kendalanya. Kendalanya kalau musim hujan nih dua malam udah banjir. Banjir. Ini juga nyatanya nih jagungnya udah nggak tumbuh lagi, kena banjir. Itu aja. Jadi gini Pak, setelah nanti program ini tahun depan insya Allah kita laksanakan konstruksinya. Ya. Kami ingin tahu apakah dari kelompok Bapak ini betul-betul nanti akan ditanam padi atau bagaimana Pak? Karena kita tidak mau apa yang kita buat di sini kita investasikan nanti tidak ada atas manfaatnya. Kira-kira gimana Pak? Yang pastinya nanam padi. Tanam padi ya? Tanam padi ya. Yang saat ini sekali, mungkin besok ke depan bisa 2 kali Pak ya, karena airnya tidak tergenang. Baiklah, terima kasih Pak.
Berikutnya di samping kanan saya Pak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bapak Insinyur Riki Gunawan, kami minta untuk menyampaikan pesan-kesan ataupun arahan Pak ke kelompok terutama dan kami petugas yang ada di lapangan. Pak Babit. Ya. Ya. Jadi hari ini kita melakukan penilaian lokasi yang akan dibangun. Ini ada survei investigasi desainnya Pak Babin. Babin Kamtibnas. Jadi nanti mudah-mudahan kalau ini sudah terbangun, yang rencananya visinya di tahun anggaran 2022 karena tahun ini kita ada pemotongan anggaran. Jadi kita hanya ada untuk desainnya. Dan rencananya akan dibangun sepanjang saluran irigasinya 200 meter dan sehingga nanti lahan ini tidak bisa dimanfaatkan pada masa hujan, waktu hujan tidak tergenang. Ini seperti disampaikan ketua tadi, ini lahannya tergenang pada masa hujan dan kita harapkan ini bisa ditanam secara optimal, meningkatkan pendapatan petani, produksinya bisa meningkat. Dan kami harapkan juga kepada petani untuk ini dibangun, dananya ditransfer ke rekening kelompok mereka yang membangunnya. Jadi bangunlah sebaik-baiknya dan pelihara, karena kita tidak mungkin akan bangun 2 kali lagi karena banyak wilayah lain yang akan dibangun. Jadi manfaatkan bangunan ini dengan secara maksimal dan ini tolong diawasi perencanaannya nanti Pak dari kepolisian untuk mengawasi pelaksanaan ini supaya sesuai dengan spek yang disusun oleh konsultan perencana, dan juga nanti ada konsultan pengawas bersama dengan tim teknis dari kabupaten provinsi akan mengawasi supaya pelaksanaan ini sesuai dengan harapan pemerintah dalam rangka kita meningkatkan indeks pertanaman di Provinsi Bengkulu karena kita masih impor berasnya karena lahan terus berkurang sedangkan jumlah penduduk bertambah. Ini menyebabkan kita masih impor dan kita optimalkan lahan ini supaya bisa indeks pertanamannya menjadi 200, tahun bisa 2 kali tanam. Itu harapan pemerintah sehingga pendapatan petani juga, kesejahteraan petani juga akan meningkat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Kepala Dinas, seperti kita dengar bersama tadi, pada intinya Pak Kepala Dinas berharap kepada kelompok Pak ya, dengar Pak ya, kelompok agar apa yang dibangun nanti bisa dimanfaatkan dan dipelihara tentunya ya Pak ya, dan juga apa yang jadi tujuan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan ini benar-benar di Kabupaten Seluma ini khususnya bisa terwujud dan tentunya di provinsi ini bisa. Pak, gimana? Ya, sedikit ditanya Pak ya. Iya. Kira-kira bagaimana Pak pendapat Bapak dengan program yang kami letakkan di sini? Apakah betul-betul ini dilaksanakan secara betul? Pandangan Bapak dari sisi hukumnya seperti apa Pak? Silakan Pak. Mungkin kami juga butuh pendampingan nanti ke depannya juga dari pihak polisi. Jadi terima kasih segera terlaksana. Jadi kami mengharapkan untuk wilayah pertanian di khususnya Kelurahan Sidomulyo petanian sangat terbantu dengan adanya bakal ke depan proyek ini. Supaya ini jangan tergenang lagi, bisa lahannya dimanfaatkan, persawahannya bisa 2 kali 1 tahun paling tidak minimal. Gitu. Ya, sebagai informasi kita di Dinas Pertanian ini memang sudah hal yang tidak asing lagi kalau di lapangan. Kawan kami di lapangan ini didamping oleh kawan-kawan dari TNI dan kepolisian dalam rangka pengawalan kegiatan, dan tentunya itu juga sudah ada MOU di pusat Pak ya dari Kementerian Pertanian dan Kapolri dan juga TNI Angkatan Darat. Ya mungkin itu.